صدري وأعلمك من لساني يفقهوا قولي وبإذن الله موتى وبالإسلام دينا وبمحمد نبي يا رسول. Baik, apa kabar semuanya? Sebelum lagi kebiasaan kita harus kemudian kita Nova, Hirmi, Alisa Rafi. Hari ini kita coba membahas tentang sistem dan mekanisme pengaduan konsumen melalui website YLK. Namun sebelum itu kita perlu membahas sedikit materi kita sebelumnya berkaitan dengan lembaga pengawasan dan pembinaan konsumen. Jadi, setidaknya ada 3 lembaga yang melakukan pembinaan terhadap konsumen. Ada yang bisa kasih materi? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, pembinaan dan pengawasan oleh lembaga perlindungan konsumen itu ada 3. Yang pertama BPKN, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini dikelola oleh di bawah pemerintahan. Yang kedua ada LPKSN, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu lembaga yang dikelola oleh masyarakat. Yang ketiga ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu lembaga yang dikelola oleh swasta. Baik, jadi saya anggap bahwa sudah memahami lembaga tersebut. Nah, di sini kita coba fokus ke YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kita nanti di bagian terakhir dari pembuatan kita sebenarnya kita akan membuat pengaduan, bagaimana membuat pengaduan di website. Namun sebelum itu kita perlu persamaan persepsi dulu. Oke. Sebenarnya dalam posisi apa kita bisa membuat pengaduan itu sendiri? Pada materi awal kita sudah bahas tentang hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Oke, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, teman-teman perlu lihat. Sebelumnya ada yang namanya hubungan kontraktual dengan adanya hubungan produk. Oke. Nah, yang ini kita asas di sini ketika kita membuat pengaduan itu hubungan pelaku usaha dengan konsumen bukan dalam taraf kontraktual, tapi tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk. Oke, terhadap produk. Maka perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen itu tidak berdasarkan hubungan kontraktual, akan tetapi hubungan produk. Bagaimana pelaku usaha itu bisa memberikan hak terhadap produk bagi konsumen. Maka tidak ada hubungan hukum seperti perjanjian. Ya. Maka gugatan konsumen terhadap pelaku usaha itu berdasarkan perbuatan melawan. Karena perbuatan melawan hukum, maka yang akan kita buat pengaduan itu adalah larangan ataupun apa yang dicederai oleh hak konsumen itu sendiri. Maka kita bisa dasar undang-undang perlindungan konsumen nomor berapa? Tahun 1999. Maka dasar pengaduan kita berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan pengaduan, mungkin teman-teman perlu mengetahui sedikit apa saja sebenarnya yang ada pada website di YLKI itu. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ini kalau kita buka kerangka website-nya, teman-teman bisa akses di situ. Apa ya? Jadi kita ada dua dokumen yang bisa kita. Dokumen yang pertama terkait dengan media, artinya kita bisa akses media juga di sini. Ya, caranya sama dengan cara kita membuat pengaduan. Jadi kan ada bidang pengaduan itu, jadi kita bisa akses ke
banyak mungkin ada di kawan-kawan bisa baca di website itu. Namun yang perlu diketahui ada beberapa hal juga yang digarisbawahi oleh website itu di LKI. Yang pertama berkaitan dengan siapa saja yang bisa melakukan pengaduan. Yang kita pahami itu kan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen yang dimaksud itu harus konsumen akhir. Artinya mereka yang menggunakan barang untuk keperluan dirinya sendiri. Nah, di sini juga disebutkan beberapa hal sebelum konsumen itu masuk ataupun melaporkan ke ILKI. Sebelum melaporkan ke ILKI, yang harus diketahui bahwa kita harus pastikan bahwa kita sudah membaca seluruh prosedur yang diberlakukan oleh pelaku usaha. Jadi ada tanggung jawab produk oleh pelaku usaha itu sudah memenuhi atau tidak? Misalnya yang sering terjadi kalau misalnya produk-produk nasional itu sudah wajar, sudah pasti ada nomor yang bisa dihubungi untuk tanggung jawab produk itu. Tapi kalau misalnya untuk produk UMKM itu jarang ada. Oke, nah jadi kan nggak ada, maka siapa yang bisa kita hubungi? Nggak ada, kita nggak tahu siapa produsernya. Maka hal yang bisa kita lakukan itu membuat aduan kepada ILKI. Maka mungkin itu beberapa hal yang bisa dilihat pada website itu sendiri. Ini mungkin komunitas apa saja yang bisa diajukan itu disebutkan juga di website ILKI. Nah, perlu ketahui di sini bahwa ILKI itu bukan advokat. Jadi mereka menggarisbawahi bahwa kasus yang mereka ajukan kasus yang diajukan oleh konsumen ke ILKI itu bukan kasus yang segera ditangani oleh advokat. Dan ILKI bukan lembaga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dia hanya sebagai fasilitator penyambung lidah antara konsumen dan pelaku. Baik, mungkin materi kita hari ini itu aja dulu. Jadi untuk selanjutnya. Baik, sebelum saya tutup materi ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan. Apakah YLKI dan BPKN memiliki pengaruh yang berbeda dalam memberikan advokasi, Pak? Sebelum saya memberikan jawabannya, ada yang coba menjawab. Oke, silakan. Jadi pada dasarnya YLKI sama BPKN ini sama-sama lembaga yang memberikan perlindungan hukum konsumen. Namun YLKI ini lebih dikenal oleh masyarakat daripada BPKN. Masyarakat mengira BPKN ini hanya informan bagi pemerintah. Jadi masyarakat cenderung menggunakan YLKI sebagai lembaga untuk menyelesaikan masalah dengan pelaku usaha. Secara keseluruhan seperti ya memang peran YLKI itu mungkin di mata masyarakat itu lebih nampak daripada peran BPKN itu sendiri. Memang BPKN itu kerjanya itu sebagai pengawas. Kalau kita lihat pada undang-undang juga memberikan izin sebenarnya bagi lembaga-lembaga masyarakat yang ini memberikan tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya kita buat kelompok ya, kita bagi kelompok 4. Oke. Kemudian nanti coba kita diskusikan tentang draft laporan pengaduan konsumen. Oke. Baik, kawan, kertas yang sudah dikatakan itu silakan dituliskan berdasarkan instruksi yang sudah ada. Kawan buat deskripsinya berupa apa yang ingin diadukan. Terutama yang di deskripsi pertama itu berkaitan dengan kasusnya, kemudian di deskripsi kedua itu pasal berapa yang dilanggar dalam undang-undang perlindungan konsumen. Baik teman, itu laporannya sudah dibuat.
Sekarang saya minta kawan-kawan untuk menukar draft laporan ke kelompok sebelahnya. Jadi nanti kelompok sebelah akan memberikan komentar terhadap draft yang sudah dibuat. Silakan. Baik, silakan siapa kelompok berapa dulu yang ingin memberikan komentar? Oke, silakan. Ini akan memberikan komentar terkait dengan apa yang sudah yang di deskripsi permasalahan satu menurut kelompok kami sudah sesuai dengan undang-undang konsumen. Namun pada deskripsi yang kedua itu menurut kami tidak sesuai karena konsumen di sini belum memenuhi kewajibannya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi untuk hari ini saya rasa teman-teman sudah mendapatkan materi yang dibutuhkan, itu membuat draft laporan. Jadi ada beberapa koreksi yang sudah dibuat, itu tolong diperbaiki nanti sebagai evaluasi kita ke depan. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan bahas tentang kasus yang kasus BPSK. Jadi kasus tersebut sudah dimediasi, namun tidak pada tahapan final. Jadi para pihak juga masih menggugat kasus tersebut, sehingga tidak diselesaikan di badan penyelesaian sengketa konsumen, tapi diselesaikan di pengadilan. Silakan nanti dibaca. Materinya akan saya share melalui admin kita. Nanti kawan-kawan bisa baca, review, dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, baik, hari ini itu aja dulu kita. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah kita jumpa kembali di depan. Bila itu berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.